Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke meme coins. Pada hari ini kita akan charting BOME, BONK, dan PP ya. Dalam beberapa hari terakhir terutama BOME cukup banyak yang request. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang meme coins kita, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain itu juga gue akan kasih tahu dulu sudut pandang gue mengenai meme coins. Jadi kalau gue pribadi melihat meme coins ini sebagai peluang jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek sih pasti kebayang ya, buka posisi futures, kita swing trade kayak DCWT, and then ya udah kena target TP atau cut loss gitu ya, as simple as that. Nah, tapi untuk jangka menengah ini adalah satu term yang sebenarnya kita buat sendiri ya. Jadi jangka menengah ini apa maksudnya? Jadi sesuai dengan namanya, nggak sampai jangka pendek banget, swing trade cuma beberapa hari, tapi nggak sampai berpikir untuk wah kayak BTC kita hold sampai berapa tahun ke depan, 10 dan seterusnya ya. Jadi lebih tepatnya kalau dari definisi gua, jangka menengah itu adalah kita hold satu cycle aja begitu. Alasannya kenapa? Karena untuk meme coins ini dari cycle sebelumnya lu bisa lihat bahkan blue chip of meme coins yaitu Dogecoin aja itu dalam kondisi sekarang ya itu masih minus 86% begitu. Dan kalau kita mau lihat kondisi misalkan ya Dogecoin dari posisi tertinggi kemarin ya waktu BTC itu sempat udah all time high ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di masa-masa yang terlihat sangat tinggi di sini di April 2024 itu kalau kita bandingkan dengan all time high dia di 2021 itu masih dalam keadaan kurang lebih minus sebesar 68%. Maka dari itu menurut gua nggak worth it untuk kita bawa sampai ke cycle selanjutnya begitu. Jadi dan itu pun berlaku bukan cuma untuk memes ya, tapi terutama untuk memes karena secara risk reward ratio-nya memes itu kalau udah satu cycle lewat itu cenderung performanya akan cukup drop. Itu drop aja tuh udah kondisi bagus. Faktanya berapa banyak meme coins yang di cycle kemarin yang udah mati sekarang nggak tahu jadi apa ya. Dibilang rakpul enggak sih ya, tapi ya udah nggak ada yang mau beli lagi aja karena hype-nya udah hilang. Jadi yang ingin gue tekankan adalah bensin utama dari meme coins itu adalah hype. Saat hype-nya hilang, nah disitulah akan menjadi ya banyak spekulasi begitu ya. Jadi ya kalau gua makanya kenapa lebih baik kasarnya lebih baik lo per satu cycle coba cari meme coins baru dibandingin lo wah nggak apa-apa ini buat jangka panjang ya holder is winner ya. Kalau hold BTC Ethereum bener, tapi kalau meme coins statistiknya udah dibawa ke cycle selanjutnya cenderung nggak bagus begitu ya. Dan dan untuk PP itu dihitungnya bukan cycle kemarin ya karena PP itu keluar di bear market begitu. Jadi technically speaking kalau mau dibilang lebih masuk ke cycle sekarang. Makanya ya PP cenderung oke. Tapi lu bandingin yang sebelum-sebelumnya seperti Doge, lalu Shiba itu cenderung underperform dibandingkan dengan BTC begitu. Jadi itu aja sih intinya. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri karena cukup banyak ya, apalagi nanti nih. Nanti kalau sekarang masih belum terlalu karena likuiditasnya masih belum cukup. Nanti sudah masa-masa QE akan keluar lagi kultus-kultus kayak zaman di 2021 yaitu kayak kultus kalau dulu yang gue ingat tuh Doge ya. Lalu ada apa Inu gitu ya, tapi bukan Shiba Inu, apalah gitu nama depannya gue juga lupa. Soalnya di zaman itu banyak sekali meme coins tema anjing ya. Nah, nanti akan keluar lebih keluar kata-katanya tuh seperti kita komunitas kuat, tidak akan pernah drop, kita akan mengalahkan BTC dan seterusnya. Nah, udah kayak begitu hati-hati gitu. Jadi waktunya TP ya TP. Kayak contoh PP kemarin ya. PP kita di DCWT ya atau lebih tepatnya ya sesi meme coins kita udah kasih bukan warning ya, tapi kita udah kasih 3 kali waktu untuk kita TP secara Bollinger Band ya. Kita dapat TP pertama tuh di sini ya di Februari, lalu TP kedua di ini Februari, terus Maret juga dapat lagi. Yang terakhir itu kita dapat di sini ya di Mei. Ya, dan buat lo yang sudah TP sesuai dengan cara TCI 5%, 10 dan 20 ya modalnya udah beres, ekstra profit juga karena sudah kita akumulasi dari awal tahun ya 2024 gitu. Jadi jangan sampai lu mau dibully, digaslight untuk tidak TP. Waktunya TP ya TP. Jangan mau kemakan dengan ayo harus solid, jangan mau jual ya atau kayak zaman dulu tuh manta ya.
Walaupun Manta technically speaking nggak masuk kayak meme coins ya, tapi mentalitasnya kayak meme coins sejujurnya ya. Ada yang sampai bikin baju, ketahuan jual Manta, kita pukulin bersama, apaan coba kayak begitu ya. Nah, jangan sampai mau kemakan dengan bullshit-bullshit seperti itulah ya. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama ke Bome dulu karena Bome cukup banyak yang request. Untuk Bome posisi short, kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,006035 ya. Nah, untuk sekarang posisi shortnya sih keadaannya profit tapi tipis ya. Nah, jadi ya buat posisi short ini target TP-nya jelas di angka 0,0056 atau jangan lupa nanti setengah 8 malam akan keluar beberapa data penting dari US. Kalau udah dekat jam setengah 8 dan belum kena juga target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi spotnya cuma satu tempat aja di 0,00562. Next kita masuk ke Bong. Untuk Bong kondisinya mirip juga kayak Bome. Basically bisa dibilang hari ini tiga-tiganya setup futures-nya almost the same ya. Cuma untuk Bong belum terjadi retest kedua. Jadi kita bisa limit di 0,00001647. Kalau terjadi retest kedua kita bisa buka posisi short dan target TP-nya di 0,00001579 ya. Posisi spotnya di 0,00001579. Itu kurang lebih untuk posisi futures dan spot di Bong ya. Untuk PP dia lagi-lagi sama, bahkan real time sedang retest kedua di EMA 20 ya. Nah, jadi kita udah kebuka juga posisi short di PP. Real time lagi ya, ini lumayan unik juga. Nah, untuk posisi shortnya otomatis target TP-nya di angka 0,000704 ya. Posisi spotnya untuk PP masih ada 2 karena kemarin dari September awal sampai sekarang dia momentum naiknya lebih lumayan dibandingkan dengan Bong dan Bome ya. Kalau Bome dan Bong cenderung nggak terlalu kenceng sih naiknya ya. PP yang lumayan nih. Nah, untuk PP posisi spotnya di 0,000704 dan di 0,000665. Ada satu lagi tapi jauh di bawah. Nanti aja lah kalau sampai jebol dua-duanya baru kita bahas lagi ini ya. Itu kurang lebih setup untuk Bome, Bong dan PP ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini dulu, kita masuk ke presale ya. Untuk presale kita ada PP Unchained ya. Nah, jadi untuk si PP Unchained ini sendiri, dia simpelnya adalah meme coins ya. Menurut gua sih, ya walaupun kedepannya dibilang mungkin akan ada utility dan seterusnya, tapi kalau menurut gua sih for now, PP Unchained masih pure meme coins. Nah, sekarang itu dia dalam 5 jam lagi nih ya, dalam 5 jam lagi akan naik ke selanjutnya nih ya, ke harga selanjutnya. Jadi buat lo yang sudah beli dari kemarin-kemarin sih kayaknya udah dapat sekali atau 2 kali peningkatan harga lah ya. Nah, tetapi untuk pre-sale seperti biasa gue harus ingatkan, ini secara resiko lebih besar lagi dibandingkan dengan kita invest meme coins in general begitu. Nah, maka dari itu cara untuk mitigasi resikonya untuk pre-sale adalah jangan terlalu besar begitu alokasinya ya. Kalau gua sih nggak lebih dari 5%. Begitu. Jadi kalau misalkan portfolio 100 juta nih ya. Nah, berarti gua maksimum 5 juta untuk semua pre-sale, bukan cuma 5% ya. Kalau gitu caranya ikutan 10 jadi setengah. Setengah dari portfolio semuanya pre-sale. Jangan seperti itu ya. Tapi maksimum 5% dari porto spot kita. Itu ya. Itu untuk bisa mitigasi resikonya karena ya kalau pre-sale kayak beberapa kemarin gitu ada yang 600%, ada yang kayak sempat ada yang 1000 juga waktu itu ya. Ya, tapi ya jangan lupa karena market cap-nya kecil ya, walaupun yang PP sebenarnya nggak kecil-kecil amat sih ya, nggak sekecil biasanya lah, ini 13 jutaan, biasa tuh bisa di bawah juta USD. Tapi tetap masih kategorinya kalau dibandingkan dengan ya contohnya Doge signifikan jauh ya. Itu 13 juta, ini 14 miliar begitu berapa kali lipatnya. Nah, maka dari itu jangan terlalu gede begitu. Supaya apa? Kalau sampai ternyata dia nggak terlalu ngepam atau lu terlalu nafsu jadi ujung-ujungnya nyangkut, ya nggak akan terlalu kenapa-napa karena hanya 5% saja dari porto keseluruhan gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk si PP Unchained ini. Ya simpelnya sih kalau dibikin kalau ditanya apa perbedaannya sama PP yang ini, kalau PP yang ini tuh kan di Ethereum Network. Ini dia rencananya ke depannya akan punya blockchain sendiri begitu ya. Nah, apakah akan nanti ada utility-nya atau enggak sih? Kalau menurut gua sih meme coins kita jujurnya kalau gua ya, ini cara pandang gua. Gua nggak terlalu mikirin fundamental sih kalau meme coins karena kalau gua lihat dari cycle kemarin ya ujung-ujungnya yang paling kemakan tuh hype. Kalau hype-nya udah ada ya udah begitu. Nah, maka dari itu
TP-nya harus lebih kencang, jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai janganlah ntar aja deh ya, next aja gitu. Kalau next aja BTC masih mending, tapi kalau di memes menurut gua kurang bijak gitu ya. Itu pembahasannya untuk presale. Sekali lagi gue ingatkan, ini secara resiko otomatis lebih tinggi. Kalau lu misalkan belum biasa atau lu misalkan konservatif gitu ya, mungkin ya bisa di skip untuk presale gitu. Tapi kalau buat lo yang agresif, apalagi sudah biasa main presale, ya monggo silahkan bisa ikutan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk meme coins kita pada hari ini. Ya kalau gua sih sebelum kita tutup, gua akan ingatkan lagi ya, kalau lu mau cicil tipis-tipis meme coins itu boleh, nggak masalah menurut gua sih ya. Tetapi kalau sampai porto lu spotnya semuanya meme coins itu menurut gua kurang bijak begitu. Ada beberapa komen kemarin-kemarin yang bilang, "Bang, porto gua oke nggak bang?" Gua lihat, waduh isinya meme coin semua. BTC ada sih tapi ya ampun kurang dari 10% begitu. Nah jadi kalau menurut gua kalau seperti itu, apalagi kalau sampai BTC ternyata drop gara-gara interest rate turun, waduh, ya itu bisa semakin berantakan. Maka dari itu, kalau gua sangat menyarankan porto itu 70-30 ya. 70% BTC, 30% alts. Nah, meme coinsnya mau berapa banyak, ya itu semua di urusan altcoins. Jangan sampai makan posisi BTC. BTC 70% buat orang-orang yang sudah melakukan itu dari 2022, itu akan jauh lebih tenang dibandingkan orang-orang yang kebanyakan alts. Dan itu sudah terbukti banyak yang laporan, iya bang salah bang terlalu banyak alts ya. Tapi buat orang-orang ngikutin aturan 70-30 dari 2022 ya dari bottom ya, barang-barang dari bottom waktu itu kita bangunnya sesuai dengan plan 70-30, itu sekarang tenang gitu. Bahkan profit udah dikantongin, udah ada yang WD katanya, udah ada yang sempat beli ini itu. Ya lagi-lagi itu memang secara historically seperti itu. Di masa-masa QT BTC akan cenderung outperform dan resiko lebih kecil. Nah berarti kan nggak make sense kalau kita kegedean di altcoins. Begitu. Nah, selama lu udah ngikutin aturan 70-30, menurut gua akan cenderung aman. Nah, buat lo yang masih di luar dari 70-30, pertimbangkan untuk diseimbangkan portonya. Begitu. Mau dengan ditambah BTC-nya boleh, atau dengan cara misalkan lo di adjust gitu, beberapa posisi alts-nya ditutup, digeser ke BTC. Begitu, ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya ya untuk update meme coins kita pada hari ini. Ya sekali lagi kalau gue ingatkan ya, sekilas kalau cuma ngeliat chart gini mungkin kelihatannya kayak sama-sama aja gitu ya. Kayak tanggal 15 September kemarin BTC misalkan ngedrop nih, ini ngedrop 1,48. Tapi pada faktanya di memes itu di sini 5%. Jadi kategorinya ngedump. Berapa kali lipatnya daripada BTC. Bonk. Bonk juga kalau kita lihat di sini tanggal berapa nih? Tanggal 15 juga dia 4%. Begitu. PP juga 5% ngedump. Jadi walaupun kalau ngelihat candlenya mungkin mirip-mirip kayak BTC ya, tetapi persentasenya bisa lebih ekstrim. Maka dari itu ya, kenapa gue bilang untuk meme coins ini jangan terlalu gede gitu. Alts aja jangan terlalu gede apalagi memes gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh profit karena gue pribadi pun belasan ribu % profit dari meme coins. Tetapi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita treat meme coins sebagai meme coins, BTC sebagai BTC, Ethereum sebagai Ethereum. Begitu. Jangan sampai mau kemakan dengan narasi-narasi yang ya kurang masuk akal begitu. Yang bilang, "Oh, beda, memes yang ini akan mengalahkan A B C D." Wah, janganlah ya. Itu ujung-ujung cuma janji belaka. Dan ya buat lo yang udah ngerasain di 2021 kemarin ya, yang kemakan sama janji-janji kultus-kultus memes, ya silahkan boleh komen di bawah seperti apa pengalamannya. Gue udah dapat dulu beberapa kali testimoni dari yang ngerasain buff Doge, ada yang apa Inu gitu gue lupa ya. Ya ujung-ujungnya seperti itu ya. Ya kesannya ada kayak social punishmentnya buat kita yang menjual duluan. Tapi ujung-ujung kok ada panik semua jual dan grupnya tutup gitu ya. Intinya sih ya kita harus call it as it is begitu ya. Meme coins, BTC dan seterusnya. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.